Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mutiara Sari. Saya dari kelas 2 PAID. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah PKN yang berjudul tentang warga negara. Dosen pengampu saya Buya Irwanto. Di sini saya telah meresum tentang permasalahan status kewarganegaraan yang sekarang telah berkembang di Indonesia. Oke, mari kita lihat videonya bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan status kewarganegaraan. Di setiap negara memiliki hak untuk menentukan asas yang mana yang bisa dipakai untuk menentukan siapa warga negaranya dan bukan siapa warga negaranya. Di sini dititik garis bawahi bawah yang bukan warga negaranya. Contohnya seperti apa? Contohnya bangsa asing. Bangsa asing itu pasti tidak memiliki status warga negara, terutama di Indonesia. Di Indonesia masih banyak warga negara asing yang masuk ke dalam negara kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bangsa-bangsa turis-turis itu. Nah, itu warga asing masih masuk ke negara Indonesia, tapi mereka tidak memiliki KTP atau status warga negara. Nah, dari sinilah setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan asas yang mana yang bisa dipakai untuk menentukan siapa warga negaranya dan bukan warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan negaranya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita sendiri. Ketika kita berumur 17 tahun, kita diwajibkan untuk membuat KTP. Nah, dari sini kita akan berpikir, apa itu KTP dan apa itu tujuan KTP? KTP yaitu singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. Tujuan dibanyaknya KTP yaitu sebagai memberikan kita atau rakyat Indonesia sebagai status warga negara Indonesia. Dari KTP itu juga kita mendapatkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti KTP. Dari KTP inilah kita mendapatkan NIK, mendapatkan juga tempat alamat, tanggal lahir, alamat, RT RW, kelurahan, desa, kecamatan, agama, status perkawinan. Mungkin saya belum kawin ya, jadi status perkawinan saya itu tidak ada, jadi saya belum kawin. Dan juga di sini kita akan mendapatkan status kewarganegaraan. Apa ini status kewarganegaraan kita? Status kewarganegaraan kita yaitu WNI atau warga negara Indonesia. Dari KTP ini juga lah kita terbukti bahwa kita memiliki status warga negara di Indonesia. Adapun orang asing yang masuk ke dalam suatu negara akan menimbulkan suatu persoalan. Apa itu persoalan? Persoalannya ada dua. Yang pertama itu bipartite atau dia seseorang yang sama-sama dianggap sebagai warga negara oleh negara yang bersangkutan. Yang kedua, dia apatrid. Apatrid adalah keadaan tanpa sama sekali warga negaranya, atau dia tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Dari kedua hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya de facto apartheid. Apa itu de facto apartheid? De facto apartheid adalah mereka yang tidak memiliki status sama warga negara yang ada di negara manapun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita, warga negara Indonesia, tetapi kita tidak memiliki status warga negara Indonesia. Lalu kita melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke negara orang lain, tetapi kita di sana tidak memiliki status yang sama juga di negara tersebut, sehingga akan memicu terjadinya permasalahan status kewarganegaraan pada diri kita. Hal ini tentu saja akan merugikan diri kita sendiri. Tentunya di sana atau di negara tersebut pasti ada hukum yang berlaku tentang orang asing yang masuk ke negara mereka. Dari wilayah perbatasan merupakan hal yang sangat rawan masuknya orang asing ke suatu negara. Ini akibat dari lemahnya penegakan hukum-hukum yang berlaku atau yang lemahnya hukum-hukum tentang orang asing yang masuk ke dalam suatu negara tersebut. Setiap warga negara memiliki haknya masing-masing. Ini terdapat dalam pasal 28D ayat 4 yang berbunyi tentang setiap orang memiliki hak atas status kewarganegaraan. Jadi setiap warga negara itu memiliki statusnya. Dia memiliki hak untuk status kewarganegaraannya. Jadi sehingga kita ini ketika berumur 1 sampai 16 tahun kiranya ya, 1 sampai 16 tahun itu memang belum, masih dibilang kita tidak memiliki KTP, tetapi kita sudah memiliki NIK atau status kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu kita diwajibkan ketika umur 17 tahun, kita diwajibkan untuk membuat KTP
Sebagai apa? Sebagai tanda kita bahwa termasuk sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang lagi masih banyak teroris-teroris. Itu akibat dari apa? Akibat lemahnya penegak hukum tentang orang asing. Sehingga banyak teroris atau bangsa asing masuk ke dalam negeri kita atau negeri Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa konflik permasalahan tentang status kewarganegaraan Indonesia. Jangankan tentang teroris, di wilayah kita pasti banyak bangsa asing. Contohnya apa? Contohnya pasti sudah tahu sendiri ya. Pasti banyak. Dari sinilah terjadinya permasalahan status kewarganegaraan, sehingga kita diwajibkan dan diingatkan sekali lagi bahwa kita ketika berumur 17 tahun kita diwajibkan untuk membuat KTP demi status kewarganegaraan kita. Dan satu lagi, dan jika kita melakukan perjalanan ke luar negeri, tentu saja kita harus membuat paspor. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terjamin aman oleh negara asal kita, dan ketika kita berada di negara orang lain akan aman hidup kita. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, contohnya seperti apa teroris? Teroris contohnya seperti ini. Ini yang terjadi di negara Papua ya, teroris. Atau bisa juga sih kemarin itu ada di negara kita ya, entah di wilayah mana nggak tahu saya lupa. Nah, itu ada terjadi tentang teroris.